Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Baik, para ikhwah sekalian, jamaah yang mengaji, ikhwah dan akhwat yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan pada kita dan juga memberikan nikmat-nikmatnya pada kita semuanya sehingga bisa kita lanjutkan kembali kajian malam hari kita bersama guru kita Al-Ustaz Haris Abu Naufal Hafizahullah taala yang dimana insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan dari apa kita mulai dari kitab Salat-Salat Sunnah karya Syekh Majid bin Abdurrahman At-Tawil. Dimana kita masuk pada pembahasan yang pertama dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah hadir di tengah-tengah kita. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik, dan juga kepada para ikhwah dan akhwat sekalian yang telah hadir ikut serta dalam kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmatnya pada kita semuanya. Baik para ikhwah sekalian, seperti biasa pada setiap kajian kita, nanti di akhir sesi kajian maka akan ada eh, kita buka tanya jawab bagi para jamaah yang memiliki pertanyaan, bisa disampaikan kepada Ustadz secara langsung dengan menekan tombol raise hand, atau bagi yang ingin dibacakan pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat dikirimkan kepada kami untuk nanti kami sampaikan kepada Ustadz. Barakallahu fikum, tanpa memperpanjang kalimat lagi, mari kita siapkan dan kita simak apa yang akan disampaikan oleh Ustadz. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Ustadz. Apa Ustadz? Barakallahu fikum. Allah jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali di malam hari ini, yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan membaca ringkasan dari kitab Sifat Salat Nabi Syekh Albani rahimahullah Ta'ala. Dan untuk menyempurnakan pembahasan terkait salat, ya maka pada malam hari ini kita akan membahas tentang sifat salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan salat an-nawafil, ya, atau dikenal juga dengan salat sunnah selain dari 5 waktu, ya, karena ini sebagai penopang, ini sebagai penyempurna dari salat waktu, dari salat 5 waktu yang dilakukan oleh seorang muslim dan seorang muslimah. Dan kita mulai dari halaman yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala di halaman 6. Ya, beliau menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, nawafilus salati, ya, nawafil atau salat sunnah. Setelah beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, fa inna Allah Subhanahu wa taala ja'ala lana arkanan fid din, yal asasu wal aslu. Itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kita rukun dalam agama ini, dan juga menjadikan asas dan pondasi. Dan pondasi ataukah rukun di dalam Islam itu ada 5. Ya, rukun itu adalah kalau misalnya dalam sebuah bangunan dia ada tiang-tiang, yang tiang itu adalah untuk merekat antara satu ruangan dengan ruangan yang lainnya. Ya, maka itu ada 5 perkara dalam agama ini. Ala ra'siha as-salah. Ya, dan juga di antara hal yang terpenting dari 5 perkara tadi adalah sholat. Ya, sebagaimana hadis yang datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Allah Subhanahu wa taala.
Dan kemudian yang kedua, wa iqamis salah, ya, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi ramadan, rawal Bukhari dan Muslim. Ya, poin yang kedua adalah salat, kemudian yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat menunaikan haji, yang kelima berpuasa di bulan Ramadan. Nah, Al-Imam Nawawi rahimahullah ketika beliau mengomentari hadis ini, beliau berkata, "Inna hadzal haditsa aslun azimun fi ma'rifatid din." Ya, dari hadis ini menunjukkan bahwasannya asal yang sangat agung di dalam kita mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Dan agama itu bersandar kepada 5 perkara ini. Yang apabila 5 perkara ini tidak ada pada diri seseorang, ya, maka tidak akan benar seluruh amalan-amalan kebajikan yang lainnya. Dia punya akhlak yang baik kepada manusia, dia suka bersedekah, dia suka membantu orang. Namun ketika tidak ada 5 asal atau 5 pondasi dalam dirinya, maka tidak bermanfaat kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya, sebagaimana kita ketahui ketika Rasulullah SAW meninggal, kemudian mulai ada orang-orang yang mulai murtad, ada orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala mengatakan, ya, aku akan memerangi orang-orang yang mereka tidak mengeluarkan zakat. Yang kalau seandainya dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menarik zakat dari mereka, walaupun hanya seutas pengekang kuda, aku akan perangi mereka sampai mereka mengeluarkan zakat. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya perkara zakat yang salah satu disebutkan di dalam hadis ini, dalam rukun Islam ini, adalah penguat dari ibadah hal yang lainnya. Ya, sebagaimana juga sholat itu sendiri. Karena disebutkan dalam satu hadis antara sholat dengan zakat. Jadi apa saja yang berlaku pada zakat berlaku pada sholat, apa saja yang berlaku pada sholat maka berlaku pada zakat. Makanya Imam Nawawi rahimahullah taala beliau berkata, agama Allah Subhanahu wa taala ini agama Islam, ya, bersandarkan kepada 5 perkara tadi dan telah dikumpulkan di dalam agama ini dengan 5 rukun tadi. Dan kemudian wa min a'dhami hadil arkan ba'da syahadatain, jadi di antara rukun yang paling agung di dalam 5 rukun tadi setelah 2 syahadat adalah as-salah. Ya, salat karena dia merupakan tiang agama. Yang kedua, wa awwalu ma yuhasibu alaihi al-'abdu yaumil qiyamah. Ya, yang kedua, kenapa salat ini merupakan sesuatu yang sangat penting setelah syahadat? Karena itu merupakan awal yang akan pertama kali Allah Subhanahu wa taala hisab kelak di yaumil qiyamah. Sehingga dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, ja'ala li hadil ibadah al-'azimah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah yang agung ini yaitu ibadah salat, ya, ada ibadah salat sunnah. Ya, dalam ibadah salat sunnah itu memiliki faidah-faidah yang sangat banyak. Memiliki pengaruh-pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seorang hamba. Nah, di antara faidah atau di antara fungsi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita untuk melakukan salat sunnah, ya, karena salat sunnah itu adalah untuk membantu, ya, menyempurnakan apa yang kurang dari salat wajib. Kita tahu tadi bahwasanya yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita. Salat subuhnya kita, salat duhurnya kita, salat asarnya kita, salat maghribnya kita, salat isyanya kita. Nah, kemudian dari 5 waktu salat yang kita lakukan tadi, dari kewajibannya kita ada kekurangan-kekurangan. Iya, yang apabila kekurangan itu, ya, tidak bisa tertutup, maka yang lainnya itu akan sulit hisapnya kita. Akan tetapi ketika yang kurang tadi ditutup dengan sholat sunnah yang dikerjakan oleh seseorang, maka akan sempurnalah sesuatu yang kurang tadi. Ketika sempurna ibadah sholatnya, maka akan sempurna ibadah-ibadah yang lainnya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna awala ma yuhasibu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min amali salatahu. Ya, sesungguhnya awal pertama kali atau salatuhu, awal pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala akan hisab kelak di yaumul qiyamah dari amalan seorang hamba adalah salatnya.
Fa in salahat faqad aflahu anjah. Jadi kalau seandainya sholatnya baik, sholatnya benar, maka dia akan sukses, dia akan selamat. Namun sebaliknya, wa in fasadat, kalau seandainya sholat wajibnya itu jelek, dan kemudian tidak ada sholat sunnah yang dilakukan, yang bisa menyempurnakan sholatnya wajib tadi, faqad khaba wa khasara. Maka dia akan hancur, dia akan merugi, kata Nabi SAW. Dan kemudian kata Nabi SAW, ketika berkurang, ya kurang dari sholat wajibnya, ya, qala Rabb azza wa jalla, kemudian Allah akan berkata, unduru halli abdi min tatawu'in, coba lihat, ada enggak dari sholat sunnah yang dilakukan oleh hamba-hambaku. Nah, ketika ada sholat sunnah yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, maka akan menyempurnakan sholat wajib itu apa yang kurang tadi. Tsumma yakunu sa'iru amali ala hada. Maka apabila amalan sholatnya itu baik, maka amalan yang lain juga akan menjadi baik. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita para hadirin dan hadirat, kita tidak hanya mengambil sebuah kesimpulan. Sholat sunnah itu adalah sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya, sehingga karena kita mendengar kalimat tidak berdosa tadi, akhirnya kita bermudah-mudahan untuk tidak sholat sunnah. Kita kan nggak berdosa, nggak sholat sunnah. Yang penting saya sholat wajib. Nah, ini narasi yang selalu dibangun, yang selalu terfikir di benak kita, sehingga kita bermudah-mudahan. Tapi setelah kita mengetahui ada hadis ini, bahwasanya awal pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ada salat kita. Yang apabila baik salat kita akan baik seluruh amalan kita. Dan apabila jelek salat kita akan jelek seluruh amalan kita. Yang kita ketahui manusia ketika dia melakukan ibadah yang secara terus-menerus, secara rutinitas, itu kadang-kadang akan berkurang maknanya. Saya sebutkan contoh. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman semuanya pergi umroh. Baik. Pergi umroh di waktu misalnya hitungan 9 hari. Atau 12 hari. Itu kan Masya Allah semangatnya luar biasa. Tapi kalau sudah, ya misalnya dia umroh sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia tinggal di Madinah. Maka ya imannya, kesemangatannya, sudah tidak seperti hari pertama dia menginjakkan kakinya di Madinah atau di Mekah. Apalagi yang sudah menetap di Madinah, sudah menetap di Mekah. Mungkin nggak penting lagi buat dia untuk sholat di Masjid Nabawi atau sholat di Masjid Haram Mekah. Kan seperti itu. Karena apa? Karena ini sesuatu yang memang sudah berulang pada dirinya. Sehingga dia sudah tidak lagi merasa ada sesuatu yang istimewa dalam dirinya tadi. Nah, demikian sholat yang kita lakukan 1 hari 1 malam 5 waktu setiap harinya, yang terkadang kita hanya sekedar melepaskan tanggung jawab, yang akhirnya sholat bacaan tersendiri, hati tersendiri, gerakan badan tersendiri. Sementara dikhabarkan oleh Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang dia sholat 60 tahun lamanya, tapi sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah syariatkan kepada kita sholat sunnah, sehingga apa yang kurang dari sholat wajib itu bisa tertutup dengan sholat sunnah tadi. Sehingga kita harus menjauhi mindset, kalau seandainya tidak berdosa, ya udah nggak perlu kita lakukan. Ya, maka ini mindset yang salah. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan amal itu sunnah, ya supaya tidak memberatkan kita. Bukan kemudian ya kita bermudah-mudahan di sini. Baik, bisa difahami teman-teman ya. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa hadza kana min fadlillahi wa ni'matihi wa ihsanihi. Ya, dan ini merupakan dari kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala, dari rahmatnya Allah, dan juga dari nikmatnya Allah, dari kebaikannya Allah Subhanahu wa taala, di mana ansyuri alana an-nawafil, di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita untuk salat sunnah sebelum kita melakukan salat wajib atau setelah kita melakukan salat wajib tadi. Wa fi kulli waqtin illa al-awqat al-munhiya illa al-awqat munhiya anha. Jadi setiap waktu salat wajib kita ada salat yang mengiringi salat wajib kita tadi dari salat nawafil tadi. Ya, kecuali waktu-waktu yang terlarang untuk kita tidak sholat.
Taib. Walidha wadzalika li'annal insanal muslim labudda ayakuna fi salatihi khalalun. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, terkadang manusia pasti dia akan ya mendapatkan dalam sholatnya ada kekosongan atau ada kurang kesempurnaan. Maka itu semuanya disempurnakan dengan sholat sunnah tadi. Ya, dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Riyadhus Shalihin. Baik, itu yang pertama. Fungsi dari sholat sunnah. Kemudian yang kedua, dari fawaid sholat sunnah, annaha tarfa'a darajah man fa'alaha. Ya, akan mengangkat derajat orang-orang yang mereka mengerjakan apa? Sholat sunnah ini. Taib, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosanya. Taib, dan juga wasababu lidukhulihi al-jannah. Sebab dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi diangkat derajatnya, kemudian diampuni dosanya, dan kemudian disebab masuk ke dalam surga. Nah, coba kita fokus sebentar pada pembahasan diampunkan dosa. Teman-teman, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita mendengar pengampunan dosa ya. Ini terkadang bukan sesuatu yang istimewa buat kita. Mungkin akan istimewa buat kita kalau seandainya ada produk-produk yang kita sukai, ya produk-produk yang memang itu menjadi gemarnya kita untuk membeli, ada diskon 50%, 70%, mungkin sesuatu yang akan membuat kita bahagia dan senang. Tapi pengampunan dosa sepertinya bukan hal yang istimewa buat kita. Tapi subhanallah, pengampunan dosa adalah sesuatu yang sangat istimewa bagi orang-orang yang mereka sudah dijamin masuk surga. Subhanallah. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau seandainya malam ini adalah malam Lailatul Qadar ya Rasulullah, apa yang kau sarankan untuk kami membacanya?" Yang bertanya adalah wanita yang paling mulia di antara istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang akan berpasangan dengan Nabi nanti di dalam surga. Baik. Dan malam itu merupakan malam yang paling terbaik sepanjang tahun. Malam Lailatul Qadar. Nah, apa doa yang Allah Subhanahu wa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Aisyah? Ternyata doanya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, ya, tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai memaafkan. Maka maafkanku ya Allah. Ampunilah aku ya Allah. Subhanallah. Ini doa diajarkan oleh Nabi kepada wanita yang sudah dijamin masuk surga, yang dibaca di malam yang paling mulia, pengampunan dosa. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika putri beliau dituduh Aisyah radhiyallahu taala sebagai penzina, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dari langit ketujuh untuk mensucikan nama Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, mensucikan nama Aisyah. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, aku tidak akan pernah memberikan bantuan lagi kepada Mistah ibn Utsathah ya apa yang telah diucapkan kepada anak saya. Jadi Mistah ibn Utsathah ini adalah saudaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan beliau yang memberikan finansial selama beliau tinggal di Mekah, ya berhijrah ke Mekah pada waktu itu. Dan beliau pula yang mengucapkan atau ikut terlibat di dalam penuduhan Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai wanita pelacur. Kemudian apa yang terjadi? Allah menurunkan ayat dari langit ketujuh. Iya, menegur Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu agar tetap memberikan bantuan kepada Mistah ibn Utsathah dan juga kepada para fuqara, muhajirin dan ansar. Ya, dan memberikan maaf kepada mereka. Dan apa yang Allah tawarkan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau mau memaafkan Mistah dan orang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq pengampunan dosa. Tidakkah kau ingin Abu Bakar As-Siddiq ayaghfirallahu lakum? Allah mengampuni dosa. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq tidak berkata, ya Allah, saya ini adalah orang yang sudah dijanji masuk surga.
Ya Rasulullah, ya Allah, saya ini bukan pembuat dosa, jadi saya nggak perlu pengampunan dosa. Enggak. Abu Bakar Siddiq tidak berkata demikian. Beliau berkata, wallahi, pengampunan dosa lebih aku harapkan. Kalau seandainya Abu Bakar Siddiq itu butuh kepada pengampunan dosa, maka saya dan kita semuanya para hadirin dan hadirat lebih butuh lagi pada pengampunan dosa. Dan di antara jalan yang akan mengampuni, memaafkan kita atau terampuni dosa kita adalah sholat sunnah. Ya, sebagaimana hadis yang datang dari Mi'dan ibnu Abi Talhah al-Ya'mari, qala laqaitu Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu. Ya, aku bertemu dengan Thauban, ya bekas budaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu akhbirni bi amalin, kabarkan kepadaku sebuah amalan yang amalan itu bisa membuatku masuk ke dalam surga. Kemudian ya beliau berkata, qala bihabbil a'mal ilallah, atau amalan yang paling dicintai oleh Allah. Fasakata. Kemudian maulanya Rasulullah Thauban diam, tidak menjawab. Kemudian thumma sa'altuhu, kemudian aku menanya kembali. Ya, dan kemudian beliau juga diam. Thumma sa'altu thalitha, ketiga kalinya aku bertanya, kemudian Thauban baru menjawab, sa'altu andalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya membaca hadisnya, teman-teman semuanya, ada faidah yang bisa kita petik di sini. Maula Thauban, maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat. Ya, ketika ditanya sesuatu, beliau tidak terburu-buru menjawab. Tidak terburu-buru menjawab. Ya, beliau benar-benar memastikan bahwasanya hafalan yang beliau dengar itu benar-benar dari Nabi SAW. Tidak ada kekurangannya, tidak ada kesalahannya, tidak ada kekeliruannya. Ya, makanya sebagian para ulama dalam buku adab, mereka menyebutkan ketika ada sebuah pertanyaan diajukan kepada seorang guru, dan kemudian guru itu belum menjawab, maka jangan dipaksa untuk menjawab. Ya bisa saja si guru ditanya sebuah soal, dia lupa dengan jawabannya, atau dia tidak tahu, atau dia sedang berpikir, ini kira-kira ada masalah nggak saya jawab pertanyaan ini kalau dia bertanya kepada saya. Atau mungkin dia punya kesibukan yang lainnya. Ya, maka orang yang menjawab itu punya adab, dan yang bertanya juga harus punya adab, karena ini adalah agama. Baik, dan kemudian beliau mengatakan, alaika bikathratis sujud lillah. Hendaknya engkau banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'akallahu biha darajah. Dan tidaklah engkau sujud kepada Allah dengan satu kali sujud kecuali Allah akan mengangkat engkau, ya Allah akan meninggikan derajatmu, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa. Subhanallah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, ya, dan juga datang dari jalan yang lainnya. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apa poin atau keutamaan dari sholat sunnah? Di antaranya annaha sababun limahabbatillahi lil abdi. Ya, itu akan menjadi sebab kecintaannya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Idza taqarraba biha. Ketika hamba itu mendekatkan dirinya kepada Allah dengan salat sunnah tadi, Allah akan mencintainya. Dalam sebuah hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Bukhari rahimahullahu taala, di mana Allah berkata, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ya, dan terus menerus seorang hamba, terus menerus hambaku, ya, dia mendekatkan diri kepadaku dengan salat-salat sunnah sampai aku mencintainya. Faida ahbabtuhu, nah ketika aku sudah mencintai hamba tadi, maka aku akan menjadi pendengarannya alladzi yusma bih. Apa yang menjadi pendengarannya itu menjadi apa yang didengar. Ya, maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya, Allah akan mencintainya, Allah akan menguatkan dia. Ya, Allah akan menjadikan dirinya sebagai penolong untuk hamba tadi. Karena apa? Cintanya Allah kepada hamba tadi karena hamba tadi mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini fanawafilu babun azimun.
Ya, maka nawafil ini merupakan bab yang sangat agung. Ya, ini bab yang sangat agung. Dan ini merupakan perlombaan, medan sibak, medan perlombaan. Ya, liman barada wa sara'a lil khairat. Siapa yang ingin berlomba-lomba dan mendapatkan kebaikan. Nas'alullaha al-karima min fadli. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mulia dari keagungannya. Subhanallah. Jadi kalau seandainya ada perlombaan ya untuk mendapatkan kebaikan akhirat, maka perlombaan itu ada pada amalan-amalan sunnah. Baik, sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini, rahimahullah taala. Wa fawaid hadhihi nawafil katsirah. Ya, dan faidah-faidah dari salat sunnah itu sangat banyak sekali. Ya, dan kita di sini hanya menyebutkan beberapa perkara saja. Ya, karena apa? Karena tentunya untuk ringkasan, karena ini bukan kitab tawal, bukan kitab yang panjang, ini kitab yang ringkas. Jadi hanya disebutkan beberapa perkara saja yang mudah-mudahan yaitu bisa memberikan manfaat dan menggetarkan hati kita agar kita bisa ya bersemangat dan tidak apa, bermudah-mudahan ya untuk meninggalkan sholat sunnah tadi. Baik. Nah, kemudian disebutkan di sini oleh Syekh, nawafilus salati kathiratun wa fadailuha azimah faminha. Salat-salat sunnah itu sangat banyak sekali dan keutamanya juga sangat besar. Baik. Nah, di antara salat sunnah yang memiliki keutamaan yang sangat besar adalah sunanur rawatib. Salat-salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Apakah sebelum salat wajib ataukah setelah salat wajib? Baik. Datang hadis dari Ummu Habibah, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min abdin muslimin yusalli lillahi kana yaum kullu yaumin lillahi ka kulli taib. Ma min abdin muslim yusalli lillahi kulla yaumin tintai asyara raka'ah tatawu'an ghairu faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah." Tidak ada seorang hamba muslim pun yang dia sholat karena Allah Subhanahu wa taala setiap hari 12 rakaat sunnah ya yang bukan sholat wajib selain daripada sholat wajib, illa banallahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan bangunkan baginya rumah dalam surga. Teman-teman yang tinggal di Amerika, tinggal di Eropa, ya jangankan tinggal di Amerika atau tinggal di Eropa, tinggal di Jakarta. Ya di Jakarta Selatan. Beli rumah kira-kira sulit atau enggak? Sulit. Bahkan tidak sedikit teman-teman yang merantau ke luar negeri. Merantau ke luar negeri. Bekerja di negeri orang, jauh dari kampung halaman, jauh dari orang tua, melawan kerinduan. Ya terkadang uang yang didapatkan itu, dia bisa beli rumah, tapi beli rumah di kampungnya. Tapi kalau beli rumah di New York, ya beli rumah di Paris, beli rumah di Amsterdam, ini mungkin sesuatu yang sangat sulit. Padahal setiap hari bekerja. Bukan hanya istrinya saja bekerja, kadang suaminya juga, bukan saja suaminya bekerja, istrinya juga bekerja. Ya saya pernah ke Australia, jadi di Australia itu ada masjidnya teman-teman kita, di daerah Duai namanya ya, di Sydney. Nah itu dulu gereja, kemudian dibangun masjid, karena memang pusatnya orang Indonesia tuh di situ. Ya terakhir saya ke sana, habis Lebaran kemarin, ya itu teman-teman yang tadinya tinggal di Duai, ya itu semakin berkurang, semakin berkurang. Ya semua ada yang pindah ke daerah lain, ada yang pindah ke Perth, ada yang pindah ke Melbourne dan tempat lainnya. Kenapa? Karena sulit untuk beli rumah di situ, nggak sanggup beli rumah. Jangankan beli rumah, sewa rumah saya nggak sanggup. Padahal suami bekerja, istri bekerja, anak-anak juga bekerja. Berat untuk membeli rumah. Tapi subhanallah, rumah yang ada di New York misalnya, di NEC, rumah di NEC pusat Manhattan, semahal-mahal rumah yang ada di situ nggak bisa dibandingkan rumah yang ada di dalam surga.
Dan rumah yang ada di dalam surga, teman-teman, para hadirin dan hadirat, mudah sekali seseorang mendapatkannya. Ya, apa amalannya? Dia sholat 12 rakaat. Sholat 12 rakaat. Ya, akan dibangunkan baginya rumah di dalam surga. Kemudian kata Ummu Habibah radhiyallahu taala, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya setelah aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan salat sunnah, fama barihtu usallihinna ba'du. Maka terus menerus aku salat setelahnya. Maksudnya beliau tidak meninggalkan salat itu lagi. Dan juga disebutkan di dalam Imam riwayat Muslim dan juga Imam Tirmidzi rahimahullah, disebutkan jumlah 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, ya, dan 2 rakaat sebelum fajar. Baik, saya ulangi, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, ya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum fajar. Ada berapa? Ada 12. Baik. Nah, kemudian rakaat al-fajr akadah. Ya, dan 2 rakaat fajar, salat sunnah fajar, itu yang paling ditekankan dari semua salat tadi. Walam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya selama-lamanya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, disebutkan dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum fajar. Taib, yakni rakaatil fajar, yaitu 2 rakaat salat fajar. Taib. Wa indal Bukhari wa Muslim, dan juga disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda minhu ta'ahudan ala rakaatil fajar. Ya, dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat menjaga dari salat sunnah yang melebihi dari salat sunnah 2 rakaat salat sunnah fajar. Walihada lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak meninggalkan 2 rakaat ini dan juga tidak meninggalkan salat witir. Tidak dalam keadaan beliau hadir, maksudnya tidak safar, dan juga dalam keadaan safar. Beliau tidak pernah meninggalkan salat sunnah witir dan juga tidak pernah meninggalkan salat sunnah fajar. Baik. Wa ammal jumu'atu, ya, adapun hari Jumat, fa aqalus sunnah ar-ratibah ba'daha, setelah selesai salat Jumat, maka yang paling sedikit salat sunnah setelah salat Jumat itu 2 rakaat. Ya, li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal Jumat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat Jumat 2 rakaat. Sebelum Jumat 2 rakaat. Dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ya, disebutkan di situ dalam Sahih Muslim, idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha 4 raka'atin. Ya, apabila kalian salat Jumat, maka salatlah selesai salat Jumat 4 rakaat. Ya, dan para ulama mereka menjamak di antara riwayat yang datang Nabi salat 2 rakaat dan juga perintah Nabi SAW salat 4 rakaat. Perhatikan, jamak di antara 2 riwayat yang seakan-akan bertolak belakang. Yang satu menyebutkan 4 rakaat, yang satu menyebutkan 2 rakaat. Kata Syekh di sini, annahu idza shalla fi baitihi shalla rakaatain. Jadi selesai dia sholat Jumat, dia tidak sholat sunnah di masjid, dia pulang ke rumahnya. Nah, kalau dia sholat di rumah, maka berapa rakaat dia sholat? 2 rakaat. Ya, selesai sholat Jumat, dia pulang ke rumah. Maka dia sholat sini 2 rakaat. Wa fil masjid, tapi kalau seandainya selesai sholat Jumat, kemudian dia ingin melaksanakan sholat sunnahnya di masjid, maka sholatnya berapa rakaat? 4 rakaat. Bisa dipahami? Saya ulangi kembali. Sholat sunnah rawatib selesai Jumat. Taib. Datang 2 riwayat. Satu riwayat disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat. Datang riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sholat 4 rakaat. Nah, para ulama menjamak di antara 2 riwayat ini. Kalau seandainya seseorang sholat sunnah rawatib selesai sholat Jumat di rumahnya, dia sholat 2 rakaat.
Tapi kalau seandainya dia sholat sunnah rawatib badal Jum'ah di masjid, dia sholat berapa rakaat? 4 rakaat. Taib, 4 rakaat. Taib, sebagaimana disebutkan di sini. Dan juga disebutkan wa aktsaruha sittatu raka'atin. Dan yang paling banyaknya adalah 6 rakaat. Sebagaimana datang hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau melakukan ya salat sunnah selesai salat Jumat 6 rakaat. Dan hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala dan juga disebutkan dari Imam Ahmad rahimahullah dan selainnya ketika beliau mengomentari hadis tersebut, insya'a salat rakaatain, insya'a salat arba'an, insya'a sittan. Kata Imam Ahmad, kalau seandainya dia pun ingin sholat di masjid 2 rakaat selesai sholat, nggak ada masalah. Dia ingin sholat 4 rakaat juga ada masalah. Dan dia ingin sholat 6 rakaat juga nggak masalah. Fa'ayyuha fa'ala dzalika fa'hasan. Dan mana saja yang dilakukan, apakah 2 rakaat, apakah 4 rakaat atau 6 rakaat, maka itu baik. Ya, wal kul kana yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kelar ya kita ya. Salat sunnah rawatib. Disebutkan dalam satu hadis, salat sunnah rawatib ada 12 rakaat. Baik. Dan juga disebutkan hadis bersendirian, yaitu salat Jumat. Salat ba'dal Jum'ah. Nah, salat Jumat datang riwayat 2 rakaat, datang riwayat 4 rakaat, datang riwayat 6 rakaat. Selesai salat Jumat. Nah, dalam hadis ini tidak disebutkan salat sunnah qabla al-asar. Dan juga tidak disebutkan salat sunnah qabla al-maghrib. Apakah seseorang tidak boleh salat sunnah qabla al-asar dan tidak boleh salat sunnah qabla al-maghrib? Tentunya boleh. Berdalilkan dengan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bainal adzan wal iqamah rakaatan. Ya di antara adzan dan iqamah ada 2 rakaat yang harus seseorang lakukan. Bisa difahami ya? Karena datang beberapa riwayat hadis di Sahih Muslim, ada penyebutan 12, ada penyebutan 14, ada penyebutan 16 rakaat salat. Tetapi dengan dia melakukan 12 rakaat saja, ya 12 rakaat dalam hadis tadi, maka telah dibangun baginya surga. Baik, nah apalagi dia sholat sunnah rawatib salat Jumat, apalagi dia sholat sunnah qoblal maghrib, apalagi dia sholat sunnah qoblal asar. Bisa difahami ya? Baik, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sholatul lail. Pembahasan kita selanjutnya adalah sholat malam. Baik, datang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalus salati ba'dal fariidhah salatul lail. Salat yang paling mulia setelah salat wajib adalah salat malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Fa aktsaruha ihda aw 13 rakaat. Yang paling banyaknya adalah 11 ataukah 13 rakaat. Yang paling sedikitnya 1 rakaat. Subhanallah. Jadi kalau seandainya seseorang tidak mampu sholat 13 rakaat atau 11 rakaat, maka minimal dia sholat 1 rakaat. Baik. Dan yang paling rendah kesempurnaannya 3. Baik. Jadi kalau 1 itu sudah sangat malas. Tapi kalau 3 ya yang paling bawah kesempurnaannya. Tapi yang paling sempurna berapa rakaat? 11 sampai 13 rakaat. Datang hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha di mana beliau berkata, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazid fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat." Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidaklah menambah pada salat malamnya, apakah di bulan Ramadan atau selain dari bulan Ramadan, lebih dari 11 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan juga datang riwayat dalam kitab Sahihain 13 rakaat. Disebutkan 11 rakaat dan juga disebutkan dari riwayat yang lainnya 13 rakaat. Taib. Ini riwayat yang datang dari Aisyah. Wakila, nah ada yang mengatakan dari kalangan para ulama, tidak ada batasannya. Tidak ada batasan
berapa rakaat seseorang melakukan sholat malam. Dan disebutkan oleh Qadi bin Iyad rahimahullah, wala khilafa annahu laysa dzalika had wala yuzadu alaihi wala yanqusu minhu wa anna salata al-lail min at-ta'at allati kullama zada fiha zada al-ajr. Jadi ada khilaf, ya, tidak ada di sana batasan, ya, tidak ditambah dan juga tidak dikurangi. Tidak ada batasannya. Ya, tetapi sholatul lail bagian dari ketaatan yang apabila dia menambah, jadi nggak ada batasannya berapa, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 31. Tidak ada batasannya. Tetapi kata beliau, ya, kata beliau, anna salatal lail min at-ta'at allati kullama zada fiha zada al-ajr. Ya, salat malam adalah bagian dari ketaatan. Setiap dia menambah dari jumlah rakaatnya, maka akan menambah pahala untuknya. Wa inama khilaf fi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam makhtaru nafsi wallahu alam. Tapi yang khilafnya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau pilih untuk dirinya, wallahu alam. Ini menjadi khilaf. Tapi makanya di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah, beliau memerintahkan para imam pada waktu itu untuk sholat 21 rakaat. Taib. Nah, pemahaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam tidak melebihi dari 11 rakaat. Itu lebih diutamakan pemahaman Umar bin Khattab dari pemahaman siapapun dari manusia yang datang setelahnya. Karena pemahaman salaf itu lebih aslam dan lebih ahkam. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau tidak memahami perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam 11 rakaat itu sebagai pembatas. Beliau tidak memahami demikian. Yang beliau pahami, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam untuk diri beliau 11 rakaat. Yang apabila seseorang menambah lebih dari 11 rakaat, maka tidak ada masalah. Ini difahami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Taib. Dan kemudian para hadirin dan hadirat, seseorang tidak bisa kemudian beralasan, ya, untuk bisa menambah-nambah atau mengurangi yang lain dari amalan yang lain dengan hadis ini. Nggak bisa. Ya, karena Anda pertama tidak selevel dengan levelnya Abu Bakar dengan Umar bin Khattab. Yang kedua, pemahaman Anda tidak sehebat dengan pemahaman Umar bin Khattab. Yang ketiga, Umar bin Khattab, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita mengikuti jalannya beliau, ikutilah jalan Abu Bakar dan Umar. Ya, sehingga tidak apple to apple, seseorang mengamalkan sebuah amalan dengan tambahan atau kekurangan, yang kemudian dia memposisikan dirinya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan yang kedua, ketika Umar bin Khattab memerintahkan para sahabat untuk sholat, ya, malam pada waktu itu melebihi dari 11 rakaat, 21 rakaat, tidak ada satupun yang mengingkarinya. Ketika tidak ada satupun yang mengingkarinya, ini merupakan ijma'nya para ulama. Ijma'nya para ulama di zaman salaf itu hujjah, kedudukannya sama dengan dalil. Bisa difahami para hadirin? Sehingga para ulama menyimpulkan dari perbuatannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan juga perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 11 rakaat. Siapa yang ingin salat seperti salat Nabi dengan jumlah 11 rakaat, maka salatlah dengan salat yang bukan hanya jumlahnya saja, tetapi juga panjangnya sama seperti panjangnya salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya kamu tidak mampu sholat seperti sholatnya Rasulullah yang sangat panjang tersebut, maka belahlah rakaatnya yang 11 rakaat menjadi rakaat yang lebih banyak, tapi sholatnya lebih pendek. Nah, demikian itu yang dijelaskan oleh para ulama tentang permasalahan ini. Bisa dipahami ya? Demikian yang diterangkan dari sebagian ulama. Kemudian berkata sebagian para ulama yang kita sebutkan tadi, inna, ya, sesungguhnya panjangnya qiraah, ya, dan juga di sini panjangnya qiraah, ya, dengan tentunya dengan rakaat yang pendek. Tapi kalau seandainya panjang diringankan qiraahnya,
maka diperbanyak rakaatnya. Bisa dipahami ya? Jadi kalau dia ingin bacaannya panjang, ya sudah rakaatnya dipendekkan. Jumlah rakaatnya dipendekkan. Tapi kalau seandainya sholatnya bacanya itu pendek, ya sudah baca apa rakaatnya itu ditambah. Dan kemudian kata Syekh al-amrul wasi'. Dan perkara inilah perkara yang luas. Yang kita tidak bisa menghukumi seseorang yang dia sholat 11 rakaat, kemudian dia keluar dari al-sunnah, kemudian dianggap sebagai pelaku bid'ah, dianggap sebagai mubtadi, tidak. Ini perkara yang wasi' dan dipahami oleh para ulama. Nah sekarang bagaimana cara sholat malamnya? Sifatnya bagaimana? Ya sifatnya adalah mathna, mathna. Dua rakaat, dua rakaat. Ya ini paling afdolnya. Dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Jadi kalau dia ingin sholat 11 rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, sampai ujung satu rakaat. Datang hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul lail, salat malam itu adalah mathna mathna. Salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Ketika dia khawatir, apabila salah seorang dari antara yang kalian khawatir, ya subuh, ya maksudnya waktu subuh datang, maka salat rakaat wahidah. Ya, maka cukup bagi dia salat satu rakaat saja. Ya, cukup bagi dia salat satu rakaat saja. Subhanallah. Kita sebutkan tadi yang paling sedikitnya kesempurnaan salat malam berapa rakaat? Dua rakaat. Yang paling afdolnya berapa? 21 13 rakaat. Al-Qaul sebagian para ulama. Nah, yang paling kecilnya adalah satu. Jadi kalau misalnya ini kira-kira 2 menit lagi adzan. Nah, kalau kita sholatnya sampai 3 rakaat selesai adzan, kita nggak sempat sholat sunnah fajar atau tidak bisa masbuk di sholat subuh. Maka di sini ya boleh untuk sholat satu rakaat saja. Subhanallah, boleh sholat satu rakaat saja. Kemudian selesai di dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, kemudian yutir. Ya dia witir, ya selesai sholat malamnya, masya Allah lahu ayyusalli. Ya berapapun rakaat yang ingin dia lakukan. Datang hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW mengatakan, ij'alu akhir salatikum minal lail witra. Jadikanlah akhir salat malamnya kalian dengan salat witir. Ya, berapa jumlah rakaatnya tidak ada batasan, berapapun yang ingin dia lakukan. Nah, kemudian kapan waktu salat malam? Waktu salat malam itu, teman-teman, ba'da salatil isya. Waktu salat malam itu dimulai selesai salat isya ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar. Sebagaimana ucapan Nabi SAW, al-witru ma baina salatil isya ila tulu'il fajr. Witir itu adalah apa yang di antara salat isya sampai tenggelamnya fajar. Hadisnya diriwayatkan oleh 5, maksudnya oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, ya, Ibnu Majah. Illa Nasai, kecuali Imam Nasai tidak meriwayatkan hadis ini. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Imam Hakim dari hadis Kharijah bin Hudzafah, di mana beliau mengatakan afdalu waqtin li salatil lail athuluthul akhir. Afdol, waktu yang paling afdol dari salat malam itu adalah di sepertiga malam akhir. Baik, jadi sepertiga itu bagaimana hitungannya? Jadi misalnya maghrib jam 6. Maghrib jam 6. Kemudian subuhnya jam 5. 6 ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 11. Nah, 11 itu dibagi menjadi 3. 11 dibagi menjadi 3 berarti 3 jam setengah lebih, 3 jam setengah lebih, 3 jam setengah lebih. Baik, atau kita anggaplah subuhnya maghribnya jam 6, subuhnya juga jam 6. Supaya lebih mudah untuk hitung ya. Jadi 4 jam, 4 jam, 4 jam. Pas 12 jam. Nah, berarti sepertiga malam pertama, jam 7, jam 8, jam 9, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Itu sepertiga malam pertama. Nah, sepertiga malam kedua, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Jam berapa tadi? 7, 8, 9, 10, 11. Nah, sepertiga pertama. Sepertiga kedua, 12, 1, 2, 3. Ini sepertiga kedua. Nah, sepertiga akhir, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7.
Ya, jadi hitungannya seperti itu. Ini kalau kita anggap jam 7 itu subuh ya. Nanti tinggal dihitung sendiri saja, maghrib jam berapa, subuh jam berapa, kemudian dibagi menjadi tiga, kemudian sepertiga akhir itulah dibagi tiga tadi. Bisa dihitung ya? Baik. Nah, kemudian disebutkan di sini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau disebut oleh Syekh di sini, haitsu yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala sama'i dunya. Di mana pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia. Sebagaimana hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir." Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malamnya. Ketiga sepertiga malam akhir tersisa. Bisa hitung ya. Nanti kita hitung lagi nanti kalau memang belum paham. Taib fayaqul, kemudian Allah berkata, "Man yad'uni?" Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. "Man yas'aluni?" Siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikannya. "Wa man yastaghfiruni?" Dan siapa yang memohon wa man yastaghfiruni, siapa yang minta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Subhanallah. Setiap malamnya kita punya kesempatan ya untuk berdoa, untuk meminta, untuk memohon kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin akan menjawab doa kita. Ketika memang tidak ada penghalang-penghalang yang menghalangi doa kita dijabah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan haitsu yamdi thuluthul lail awal, yaitu ketika sepertiga malam awal itu sudah pergi. Dan juga disebutkan idza madha syatrul lail. Nah, ketika setengah malam itu sudah berlalu atau sepertiga malam itu sudah berlalu, maka di awal sepertiga itulah waktu yang paling afdol seseorang melakukan sholat malam. Namun, kalau seandainya dia khawatir di sepertiga malam dia tidak terjaga dan dia tidak terbangun, maka tidak ada masalah untuk dia sholat di awal waktu sholat malam. Ketika memang dikhawatirkan dia tidak terbangun di sepertiga akhir malam tadi. Dan disebut oleh Qadhi bin Iyad rahimahullah ta'ala, as-sahih dalam riwayat hatta yabqa thuluthul lil akhir. Ini riwayat yang sahih. Ya di sepertiga malam akhir. Demikian disebutkan oleh para syuyukhul hadis yang nampak dari lafaz-lafaz dari hadis dan maknanya. Jadi yang sahih itu adalah sepertiga malam, bukan di 2/3 malam. Ya karena sebagian hadis sebutkan 2/3 malam. Tadi ketika sudah pergi awal sepertiga malam. Berarti kalau awal sepertiga malam pergi tersisa apa? Di awal sepertiga yang kedua. Namun riwayat yang sahih kata beliau rahimahullahu taala adalah di sepertiga malam akhir. Baik. Nah, kemudian disebutkan di sini pertanyaan, man khasya alla yaqumu akhirul lail, alla yaquma akhirul lail. Nah, kalau seandainya orang khawatir, seseorang khawatir tidak bisa bangun di sepertiga di akhir malam, apakah dia diwitir di awalnya? Ya, ma'anna akhirul lail afdal. Yang mana salat malam yang paling afdal di akhir. Kalau dia takut salat malam, apa dia takut tidak terjaga. Kemudian kata Syekh, "Na'am, boleh untuk dia melakukan di awal malam." Sebagaimana hadis yang datang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man khafa ala yaquma akhirul lail falyutir awwaluhu." Ya, falyutir awwalahu. Kalau seandainya memang dia khawatir tidak bisa bangun di sepertiga malam, maka dia witir di awalnya. Ya, tapi siapa yang mampu untuk bangun nanti di akhir malam, maka hendaknya dia witir juga di akhir. Fa inna salata akhiril lail masyhudah. Karena salat di akhir malam itu adalah salat yang dipersaksikan. Wadzalika afdal. Dan itu adalah waktu yang paling afdal. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, apabila ada orang yang dia terus-menerus salat malam, dia setiap hari dia salat malam, dia nggak pernah meninggalkan salat malam. Nah, kemudian terluput darinya sholat malam dikarenakan uzur atau dikarenakan sakit. Apakah dia boleh mengqadha sholat malam yang ditinggalkan tersebut? Disebutkan na'am. Ya, boleh dia mengqadha di waktu duha. Iya, boleh mengqadha di waktu duha.
Kalau memang dia terluput, dia sakit, nggak sanggup bangun dan lain sebagainya, maka dia boleh mengqadha sholat malamnya di waktu duha. Fa in kana mudawaman ala thalatha raka'atin fil lail. Kalau seandainya memang dia istiqomah melakukan sholat malam 13 rakaat setiap malam, maka cukup dia mengqadhanya 4 rakaat di waktu duha. Tapi kalau seandainya dia di sholat malamnya, ya mudawaman ala khams, ya dia itu sholat malamnya misalnya dia terus menerus melakukannya itu 5 rakaat, maka dia kodok menjadi 6 rakaat. Dia kodok menjadi 6 rakaat. Ya, wahakada fala yakbiha witron bal syuf'an. Jadi dia jangan mengkodok dalam keadaan ganjil, tapi dia mengkodok dalam keadaan genap. Ya, dan sebuah hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi Allah ketika beliau sholat dengan sholat yang beliau suka untuk terus menerus beliau melakukannya, dan apabila mendatangi beliau ngantuk ataukah beliau sakit untuk tidak bisa sholat malam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di siangnya sebanyak 12 rakaat tadi. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wadzalika annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli min al-lail 11 rakaat. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau salat malamnya berapa rakaat? Ya 11 rakaat. Dan beliau mengqadanya di di pagi hari menjadi 12 rakaat. Jadi maksudnya tidak dilakukan, jadi gini. Tadi kan kita sebutkan, dia sholat malamnya biasanya 5 rakaat. Dia seringnya 5 rakaat. Ya, dia istiqomah 5 rakaat. Nah, ketika dia mengqadha berapa rakaat dia lakukan? Dia lakukan 6 rakaat. Karena harus sholatnya itu harus genap, nggak boleh ganjil. Nah, kalau misalnya dia sholat malamnya itu yang sering dia lakukan, misalnya ya 3 rakaat, sholat malam dia lakukan 3 rakaat, malamnya dia lakukan 3 rakaat, misalnya tiap malam 3 rakaat, 3 rakaat, 3 rakaat, nah kalau dia mau qadha di waktu duha dia sholatnya 4 rakaat, itu maksudnya. Nah, kalau seandainya dia misal sholat malam 7 rakaat, setiap malam 7 rakaat, 7 rakaat, kemudian dia tidak melakukannya, berapa rakaat dia sholat duhanya? Dia qadha 8 rakaat. Nah, kalau seandainya dia misalnya tiap malam melakukan 13 rakaat, kemudian dia sakit dan dia mengkodok berapa rakaat dia harus dia kodok, bukan kewajiban ya harusnya, tapi kalau dia yang minum kodok, dia kodok 14 rakaat. Bisa difahami ya, itu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk sholat duha. Alhamdulillah malam ini kita selesaikan sholat malam dan sholat rawatib. Wallahu taala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ustaz, jazakallah khair atas ilmu yang disampaikan atas semuanya. Dan untuk tema sekalian, alhamdulillah kita masuk pada sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan bagi ikhwah maupun akhwat yang memiliki pertanyaan untuk bisa menekan tombol raise hand jika ingin bertanya langsung, atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat untuk kami bacakan. Baik, kami berikan kesempatan kepada penanya yang terlebih dahulu mengangkat tangannya. Kita mulai dari Bapak Abi Yahya. Silakan Bapak bisa bertanya pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, saya punya saya punya 3 pertanyaan, Zat. Masya Allah. Mudah kan nggak bisa. Iya, Zat. Yang pertama, Ustaz, bagaimana hukumnya apabila kita menunaikan sholat Isya itu jam setengah 12 atau mendekati jam 12 malam? Kan ada hadisnya kan sholat Isya itu batasnya tengah malam gitu, Ustaz, ya. Ya. Kalau yang kita pahami itu tengah malam tuh jam 12 gitu. Itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Itu yang pertama. Saya jawab dulu. Iya, Ustaz, jawab dulu, Ustaz. Baik. Jadi pertama yang perlu kita ketahui, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau keluar dari rumah beliau dalam keadaan rambutnya beliau basah. Jadi waktu itu perempuan-perempuan sudah tidur
Dan para sahabatnya menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke masjid, mereka sudah mulai mengantuk. Mereka sudah mulai mengantuk. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan mereka untuk sholat isya di waktu sekarang ini. Ya, jadi sholat isya yang paling afdol secara hukum asal, selama tidak memberatkan, yaitu di akhir awal malam. Ya, jadi misalnya, jadi coba kita hitung lagi ya. Sekarang kita pakai pola di Aceh, ya karena saya dari Aceh. Jadi di Aceh itu maghrib setengah tujuh, maghrib setengah tujuh. Subuhnya jam 5 lewat 15 menit. Kita anggapnya 5:30 menit. Setengah tujuh, setengah delapan, setengah sembilan, setengah sepuluh, setengah sebelas, setengah 12, setengah satu, setengah dua, setengah tiga, setengah empat, setengah lima, setengah enam. Berarti berapa jam? 11 jam. Nah, 11 dibagi tiga berapa? 3 jam setengah lebih ya. 3 jam setengah lebih. Tadi maghribnya jam berapa? Setengah tujuh. Setengah delapan, setengah sembilan, setengah sepuluh. Ya, setengah delapan, setengah sembilan, setengah sepuluh. Ya, kita nggak tambah setengah jam. Setengah sepuluh jam sepuluhan. Jam 10:15. Berarti jam 10:15 itu adalah awal sepertiga malam. Awal sepertiga malam. Baik. Berarti kalau seandainya di pertengahan malam, berarti kalau seandainya 11 jam, berarti 5 jam setengah, 5 jam setengah. Setengah tujuh, setengah delapan, setengah sembilan, setengah sebelas, setengah sepuluh, setengah sebelas, setengah 12. Berarti setengah 12. Itu di setengah malam. Baik, maka sholat isya itu waktu yang paling afdol yang seseorang lakukan ketika memang di masjid itu melakukan sholat di jam itu. Maka kita ikut berjamaah di masjid. Tapi kalau seandainya tidak ada satupun masjid yang mana mereka mengakhirkan sholat isya seperti kata Nabi SAW, maka kita sholat di awal waktu sholat isya. Maka ini waktu bisa lebih afdol. Kenapa? Karena kalau kita sholat setengah 12 malam, yang jam awal saja masjid nggak begitu rame, lagi mana lagi kalau sholat isyanya jam setengah 12 malam. Pasti semua orang sudah tertidur. Ya, makanya Nabi mengatakan, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk sholat di waktu ini, kata Nabi SAW. Tapi itu sesuatu yang berat yang terkadang-kadang Nabi SAW melakukan. Baik, tetapi dari sini nggak ada masalah seseorang misalnya dia buat pengajian, habis maghrib buat pengajian, mungkin pengajiannya agak panjang begitu, sampai jam 10 baru dia sholat bersama-sama di masjid tempat dia mengisi pengajian. Maka ini tidak ada masalah. Ini tidak dianggap seseorang mengakhirkan sholat, karena waktu akhir sholat adalah isya, adalah waktu yang kita sebutkan tadi. Yang pertama. Yang kedua, waktu sholat isya itu dibagi menjadi dua. Ada waktu yang sifatnya ikhtiari, ada yang waktu sifatnya al-ittirari. Al-Qul sebagian para ulama. Waktu al-ikhtiyari adalah di setengah malam tadi. Baik, namun sebagian para ulama yang lain mereka ada mengatakan waktu al-ittirari. Waktu ittirari adalah waktu yang paling akhir sudah, yang sudah darurat. Kapan waktu daruratnya? Ketika menjelang sholat subuh. Ya, ini waktu al-ittirari. Namun sebagian para ulama mereka hanya membatasi sholat waktu ikhtiari hanya di setengah malam. Ya, maksudnya kalau seandainya dia udur, dia ketiduran, tiba-tiba bangun jam 2 malam, tiba-tiba bangun jam 3 malam, maka tidak ada masalah untuk dia sholat isya di waktu tersebut. Atau misalnya dia macet, dia nggak bisa sholat, dia nggak bisa kemana-mana, ya sudah, ya tiba di rumahnya jam 2 malam, misalnya karena macet tadi, ya sudah sholat isya di waktu tersebut, karena itu masih waktu al-ittirari. Nah, Allah alam bisawab. Pertanyaan kedua, Ustaz. Nah, Uh, yang kedua, Ustaz, pertanyaannya, Ustaz. silakan. Oh ya, ya. Uh, Bagaimana hukum sholat menggunakan baju yang yang agak basah gitu, Ustaz? Kita kan habis mencuci terus bajunya belum kering gitu, jadi kita keringkan dengan alat gitu, Ustaz. Dengan alat tapi masih agak-agak basah, agak demek gitu. Itu gimana Ustaz hukumnya, Ustaz? Apa sah atau tidak? Untuk sholat. Iya, Ustaz. Nah, saya tidak mengetahui ya, yang melarang kita sholat menggunakan baju kering. Tadi tidak
ada dalil masalah ini. Kalau memang tidak ada dalil masalah ini, ya maka tidak orang dia dalam keadaan bajunya itu eh, eh, kering. Ya, namun ini pertanyaan, kalau seandainya memakai baju akan membuat dia akan membuat dia sakit, buat dia demam, apalagi mungkin di musim dingin, maka dalam kondisi seperti ini seseorang tidak boleh la darra wala dirar. Tidak boleh dia memudaratkan dirinya dan tidak boleh dia memudaratkan orang lain. Tapi kalau seandainya pertanyaannya adalah, ya bajunya itulah baju ternajis, baju najis, kena najis semuanya bajunya. Dan kemudian baju itu sudah dicuci. Ketika sudah dicuci, maka sudah akan hilang najis tersebut dengan disiram air tadi. Iya, dan kemudian ketika baju itu belum kering, ya selama memang najisnya itu sudah terhilang dikarenakan siraman air yang mencuci baju tersebut, maka al-hukmu yaduru bil illah. Hukum itu berputar pada illah. Ketika memang ada najis, ketika memang najis itu memang sudah tidak ada dengan dibasuh dengan air, ya walaupun dia belum kering, maka selama najis itu sudah hilang, maka baju itu bersih dan suci dan bisa digunakan untuk sholat. Wallahu a'lam bishawab. Abu Naufal Haris. Nah, Syukron Ustaz, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Kita lanjut ke penanya berikutnya yang sudah angkat tangan. Kami silakan pada Ibu Nur Aini untuk bisa bertanya kepada Ustaz. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustadz, Nah, Ustaz. apakah pernah saya mendengar yaitu kalau sholat qobliyah asar itu tidak boleh didawamkan. Itu bagaimana Ustadz untuk penjelasannya? Sholat qobliyah asar. Yang Baik. kedua, kalau saya pergi ke rumah anak saya berlainan kota, Ya, itu bisa perjalanan 1 hari. Bagaimana saya untuk menjamak sholat yang 5 waktu? Apakah tetap di waktunya untuk mengurangi jumlahnya atau boleh dijamak dua-dua? Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Saya jawab dulu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Apabila seseorang itu mulai melakukan perjalanan safar, maka tidak ada masalah bagi dia untuk meringkas sholatnya. Meringkas sholatnya. Nah, sholat yang diringkas itu adalah sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Sholat yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Adapun sholat maghrib yang tidak 3 rakaat tidak diringkas menjadi 1,5 rakaat. Dan juga subuh tidak diringkas menjadi 1 rakaat. Jadi diringkas itu adalah sholat isya, sholat asar, dan sholat duhur. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah boleh bagi dia untuk menjamak? Menjamak sholat itu antara sholat siang dengan siang dan sholat malam dengan malam. Apa maksudnya sholat siang dengan siang, sholat malam dengan malam? Dia menjamak antara sholat zuhur dengan sholat asar. Dia menjamak antara sholat maghrib dengan sholat isya. Dia tidak boleh menjamak antara asar dengan maghrib. Tidak boleh. Karena maghrib itu sholat di malam hari, adapun asar sholat di siang hari. Dia kaidahnya menjamak sholat 2 rakaat antara sholat maghrib, sholat malam dengan sholat malam, sholat siang hari dengan sholat siang hari. Duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tapi dibolehkan. Nah, berapa lama seseorang itu boleh menjamak sholatnya ketika dia melakukan perjalanan safar? Ini adalah khilaf yang paling panjang di kalangan para ulama. Khilaf yang paling panjang di kalangan para ulama. Tapi cuman saya ringkas saja. Sebagian para ulama, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berpendapat ketika memang dia belum menjadikan negeri itu sebagai negeri tempat dia tinggal,
Ya, dia akan ke rumah anaknya mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, maka tetap dia dihukumi sebagai musafir. Tetap dihukumi sebagai musafir. Nah, kalau dia dihukumi sebagai musafir, maka masih bisa dia untuk menjamak sholatnya dan meringkas sholatnya. Kecuali ketika ibu misalnya, yang bertanya pergi ke masjid, ingin sholat misalnya ada kajian di masjid di waktu zuhur misalnya. Nah, kemudian ibu sholat zuhur bersama imam. Berapa rakaat sholatnya? Tetap harus ikut imam 4 rakaat. Jadi jangan ibu di 2 rakaat duduk kemudian salam. Nggak boleh. Ya, dia tetap mengikuti 4 rakaat dengan imam. Tapi kalau dia sholat sendiri tidak bermakmum dengan imam yang muqim, tidak ada masalah untuk dia sholat 2 rakaat. Taib 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar, dan 2 rakaat sholat isya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, kemudian soal yang pertama tadi, mohon maaf, Afwan, saya lupa. Coba diulang lagi, Ibu Nur Aini. Un- untuk sholat qobliyah asar Oh, taib. itu Nah, boleh. Terus, taib. Dari hadis yang kita baca tadi, para hadirin dan hadirat, sholat maktub, sholat rawatib, itu 12 rakaat. Dalam hadis tersebut, dalam riwayat tersebut tidak disebutkan apa? Tidak disebutkan sholat qobliyah asar. Tapi disebutkan dalam hadis yang lain. Ya, hadis yang lain disebutkan ya baina adan wal iqamah rakaatan. Antara adan dengan iqamah itu 2 rakaat. Ya, dan itu hadisnya hukumnya adalah umum. Dalam semua ada adan dan iqamah, maka seseorang itu sholat berapa rakaat? 2 rakaat di situ. Tapi sholat 2 rakaat di situ. Iya. Apa itu misalnya? Sholat sunnah, qabliyah, asar. Nah, hukum asal sebuah perintah atau sebuah anjuran itu terus menerus. Ketika memang datang dalil yang mengkhususkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan misalnya, sholatlah kalian sebelum asar, tapi jangan sering-sering, ya. Nah, maka kita bawa hadis tersebut, tidak boleh kita terus menerus sholat qobliyah asar. Tapi kalau seandainya memang tidak ada, seandainya ya tidak ada dalil yang memalingkan 2 rakaat sebelum adzan, maka tidak ada masalah untuk kita sholat qobliyah asar secara terus menerus. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Saya episode syukron atas jawabannya, jazakallah khair. Dan kita akan lanjut ke pertanyaan yang masuk di kolom chat. Kami akan coba bacakan satu persatu. Nah, mulai dari penanya pertama. Penanya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Afwan izin bertanya. Kalau sholat sunnah wudhu, apakah ada dalilnya, Ustaz? Ana setiap mau sholat wajib, setelah wudhu, Ana melakukan sholat sunnah wudhu. Afwan Ustaz, pertanyaan kedua, untuk sholat qobliyah zuhur, afdolnya 2 rakaat, apakah betul Ustaz? Jika iya, untuk bacaan iftitahnya diulang atau langsung baca surah Al-Fatihah untuk yang keduanya Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullahu khairan. Baik, barakallahu fiik. Kita langsung jawab soal pertanyaan atau ada ibu-ibu tadi bertanya di kolom chat langsung? Gimana Ustaz Agung? Kita jawab dulu ini. Gimana Ustaz? Afwan kurang kedengaran? Masih ada yang bertanya di yang tunjuk tangan atau kita Oh, eh, satu persatu saja Ustaz yang ini dulu. Nanti kita berikan kesempatan lagi buat yang nanya langsung. type. Nah, coba disebutkan awal tadi kalimat awal sholat pertanyaan. Tapi Ustaz, apakah ada dalil untuk sholat sunnah wudhu Ustaz? Type, cukup. Nah, ada hadis di mana Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu taala anhu, beliau terdengar terompah ya sendal beliau di dalam surga. Nah, di antara amalan yang mengantarkan Bilal bin Abi Rabah masuk ke dalam surga adalah sholat sunnah wudhu yang beliau lakukan. Dan ini datang riwayat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa seorang berwudhu dan kemudian dia memperbaiki wudhunya dan dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan ini dan ini. Ya,
Jadi datang hadis dari Bilal dan juga datang ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada, dan ini adalah sesuatu yang kaidah di dalam syariat. Ketika datang sesuatu anjuran, apakah perintahnya kewajiban ataukah perintahnya itu anjuran, maka hukum itu dilakukan dilakukan secara terus. Kalau memang datang yang memalingkan bahwasanya hanya cukup sekali, maka kita lakukan sekali. Ketika tidak datang dalil yang mengkhususkan, maka kembali kepada hukum asal daripada perintah, apakah ke penekanan atau keanjuran, itu dilakukan secara terus menerus. Dan kemudian yang kedua, apabila seseorang itu sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, yang kemudian dia mulai dia lakukan 2 rakaat, maka datang hadis dari Ali radhiyallahu taala anhu, as-shalah adalah apa yang dibuka dengan takbiratul ihram dan kemudian ditutup dengan salam. Baik, berarti ketika kita melakukan 2 rakaat sholat tadi dan kemudian kita akhiri dengan salam, selesai sholat kita yang kedua. Kemudian kita ingin sholat lagi rakaat yang selanjutnya, ya sudah, kita mulai lagi dengan sholat yang baru. Nah, sholat yang baru itu dimulai awal dengan membaca apa? Doa iftitah. Tetap juga membaca doa al-iftitah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Wa ahsanallahu ilaik. Kita lanjutkan ke penanya yang sudah angkat tangan. Kita beri kesempatan untuk Ibu Ida dari Prancis. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ada 2 pertanyaan. Pertama mengenai sholat sunnah tasbih. Ada ulama yang mengatakan hadisnya tidak sahih, ada yang mengatakan sahih gitu, Ustaz. Bagaimana kita menanggapi hal ini? Apakah kita boleh melaksanakannya dengan harapan bahwa Allah yang Maha mengetahui apakah itu sahih atau tidak gitu, Ustaz. Pertanyaan kedua mengenai iktikaf, Ustaz. Iya. Kapankah kita berniat untuk iktikaf dan apa syaratnya, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Baik, Masya Allah. Baik, pertama sholat tasbih. Nah, sebagaimana yang disebutkan, sholat tasbih ini adalah sholat yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, dan ini adalah sesuatu hal biasa yang terjadi. Ya, para ulama mereka membangun sebuah hukum, boleh atau tidak boleh. Tentunya diambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika mereka memandang hadis tersebut adalah hadis yang sahih, maka mereka membangun hukum di atas hadis tersebut. Dan ketika mereka memandang bahwasannya hadisnya itu lemah dan tidak sahih, maka tidak bisa dibangun hukum di situ. Baik, dan perkara ini adalah perkara sebagaimana perkara-perkara yang lainnya. Khilaf ulama tentang dikumandangkan adzan atau tidak dikumandangkan adzan pada bayi yang baru dilahirkan, masalah kunut subuh, juga masalah hal yang lainnya, masalah-masalah yang lainnya. Ya, maka ini hal yang biasa yang terjadi di kalangan para ulama. Nah, ketika memang seseorang dia punya seorang guru dan kemudian dia yakin dengan gurunya tersebut karena dia belajar dengan guru tadi, ya karena dia tidak bisa memahami ini hadisnya dari sisi mana dhaifnya, dari sisi mana sahihnya, nggak ngerti dia kaidah-kaidah ilmu hadis. Ya sudah, dia taklid dengan orang yang memang dia bisa percaya. Baik, dalam bab ini dia taklid kepada orang yang memang dia yakini, ya tempat dia belajar, tempat dia berguru dan lain sebagainya. Selama memang itu guru-guru kita yang berjalan di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, hal yang mungkin perlu diluruskan. Para ulama yang mensahihkan hadis atau yang mendhaifkan hadis, dan kita konsentrasi pada ulama yang mensahihkan hadis, sepengetahuan yang saya ketahui, tidak menyebutkan sholat tasbih itu dikhususkan di malam nisfu Sya'ban. Nah, ini jadi masalahnya. Baik, setelah mereka berselisih sahih atau tidak sahih hadis tersebut, yang sahih mereka mengamalkan. Dan kemudian ada orang-orang yang mereka mengkhususkan sholat tasbih di malam nisfu Sya'ban. Kemudian dia mengumpulkan manusia dan dia sholat berjamaah di malam tersebut, terus-menerus dia lakukan. Maka ini sesuatu dihukumi oleh para ulama ada perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah ketika memang dikhususkan di malam nisfu Sya'ban. Tapi kalau dia melakukan selain malam tersebut, tidak mengkhususkan pada malam-malam tertentu, dia kapan punya kesempatan dia melakukan, tidak ada masalah.
Ya kalau memang dia beranggapan dari gurunya bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, mohon maaf Ibu, apa soal yang kedua tadi? Sedikit aja kalimatnya biar saya ingat. Nah, Ibu, atau Ustaz Agung ingat tadi soal yang kedua? Saya lupa. Mengenai itikaf Ustaz, Oh, mengenai itikaf, nah, kapan kita mulai niatnya dan apa syaratnya Ustaz? nah ketika kita masuk ke dalam masjid, ya, kemudian misalnya kita sholat maghrib dan kemudian kita menunggu sampai sholat isya, kita niat di situ saya ingin bertikaf di masjid, menunggu di masjid sampai sholat isya, maka itu sudah dianggap kita beriktikaf. Karena di sana para ulama mengatakan tidak ada batasan waktu berapa lama ya kita berniat untuk iktikaf, berapa lama, waktunya berapa lama. Walaupun misalnya hanya 10 menit kita duduk di masjid, ingin baca Quran, ingin berzikir, ingin berdoa, maka itu sudah dianggap untuk berniat iktikaf. Ya. Dan tentunya sebaik-baik iktikaf adalah iktikaf yang dilakukan di 10 malam akhir bulan Ramadan, yang paling afdolnya dia iktikaf 10 hari 10 malam. Tapi di hari-hari yang lainnya tidak ada masalah untuk dia juga beriktikaf. Dia sambil duduk di masjid menunggu salat isya, dia mendengar kajian, ini juga mendapatkan pahala iktikaf. Wallahu a'lam. Jadi niatnya setelah berada di dalam masjid ya Ustaz? Iya, jadi kalau misalnya Ibu mau berangkat ke masjid dari rumah, ya saya ini ingin menunggu dari sholat duhur sampai sholat asar saya di masjid. Ya, dan saya ingin duduk di masjid, saya ingin menetap diri di masjid. Maka itu sudah cukup niat untuk beretikaf. Tapi kalau tadi misalnya, Ibu misalnya sholat, pergi ke masjid sholat duhur, di umroh nih misalnya, kemudian ingin niatnya ingin pulang. Tapi pas sampai masjid, udahlah males lah siap pulang. Nanti juga puasa misalnya, juga mungkin, udahlah di masjid saya tenang di masjid. Kemudian dia niat, setelah sebelumnya dia tidak punya niat juga tidak ada masalah. Ya, jadi nggak mesti harus niat, harus niat dari rumah ketika akan berangkat ke masjid. Tapi ketika memang dia tidak ada keperluan lagi di rumah atau ke hotelnya ketika dia umrah, kemudian dia niat untuk beriktikaf di waktu itu juga tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Oh iya, barakallahu fiik. Saya Ustaz jazakallah khair atas jawaban Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan di kolom chat. Ada pertanyaan dari penanya kedua di sini. Penanya mengatakan, Assalamualaikum. Afwan Ustaz, apakah jumlah rakaat lail ganjil itu termasuk sholat witir? Dan apabila witir dilakukan sebelum tidur, bagaimana hukumnya? Baik, nah, tidak ada masalah seseorang melakukan sholat witir sebelum tidur kalau seandainya dia khawatirkan dia tidak bangun malam nanti. Baik, dan kalau seandainya dia bangun nanti malam, ya dia kemudian sholat malam, maka tidak perlu lagi dia tutup dengan sholat witirnya. Karena Nabi SAW mengatakan tidak ada witir, tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi witir itu cukup sekali. Nah, Allah a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari penanya yang ketiga. Penanya mengatakan, ada dua pertanyaan Ustaz di sini. Kita coba baca satu-satu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz bertanya, bagaimana jika kita bangun sholat subuh kesiangan, apakah masih bisa sholat sunnah qobliyah subuh? Baik, Masya Allah, dalam sebuah hadis disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi SAW pada saat itu melakukan perjalanan panjang, ya, dan karena terlalu lelahnya Rasulullah SAW pada waktu itu, sampai beliau tertidur dan kemudian dibangunkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau saya tidak salah pada waktu itu dibangun Umar bin Khattab dalam keadaan matahari itu sudah naik, matahari sudah terbit, matahari sudah kelihatan. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi pada waktu itu beliau berpindah tempat tidur dan kemudian beliau berwudu, ya, dan kemudian beliau sholat sunnah fajar 2 rakaat dan kemudian beliau sholat subuh. Sehingga dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, seseorang yang dia ketiduran, ya, dan kemudian dia bangun, dia tetap juga melakukan sholat sunnah fajar dan kemudian dia sholat subuh sebagaimana perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan yang kedua, dan apakah jika kita selesai haid harus mengkodok sholat yang misalnya sudah masuk sholat lalu keluar haid? Jazakumullah khairan. Ya, nah, ya misalnya sholat duhur itu jam 1 lewat 10 menit, misal jam 1 lewat 10 menit adzan duhur. Nah, kemudian si ibu haidnya jam 1 lewat 30 menit. Jadi dia karena perempuan dia nggak ke masjid misalnya, ya sudah dia menunggu tiba-tiba ketika dia akan berwudu tiba-tiba keluar haid. Ya, keluar haid. Dan haidnya itu keluar setelah masuk waktu sholat duhur. Maka ketika dia suci, dia wajib untuk mengqadha sholat duhur di waktu dia haid tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Kami masih berikan kesempatan bagi ikhwat dan akhwat yang ingin bertanya kepada Ustaz. Masih kami persilakan jika masih ada. Ya, ada dari Bapak Tarmizi, silakan Bapak. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan, Pak Ustadz, atas materinya. Ini agak sedikit panjang mungkin ilustrasinya begini, Pak Ustadz. Pernah ketemu, kita datang, memang masbuk begitu kondisinya. Jadi ada satu orang yang tidak berdirinya itu tidak terlalu dekat dengan jamaah yang lain gitu. Tapi kalau kita masuk juga nggak bisa masuk gitu. Di antara dia dengan jamaah yang sudah lebih duluan lagi. Apakah karena pernah kami dengar kalau seseorang itu tidak mendekatkan diri dengan jamaah yang sudah ada itu katanya tidak mendapatkan pahala jamaah. Nah, kita yang datang lebih belakangan lagi ini berdirinya di samping orang yang tidak dekat dengan jamaah yang sebelumnya itu tidak rapat tadi. Nah, apakah dengan kita sudah bergabung dengan orang yang terakhir ini itu sudah menjadi jamaah yang dihitung mendapatkan salat berjamaah atau bagaimana ini hukumnya Pak Ustadz? Terima kasih, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan dalam hadis, ya tidak ada sholat bagi orang yang dia sholat bersendirian dalam shaf. Dalam arti kata, misalnya di shaf pertama, ya ini sudah ada orang sholat. Nah kemudian misalnya ada yang kosong di situ, tapi dia tidak masuk ke shaf yang kosong, dia sholat sendiri di situ. Maka tidak ada sholat di sini kata Nabi SAW. Sebenarnya mengatakan sholatnya tidak sah, tidak sah. Baik. Namun kalau seandainya misalnya di shaf yang pertama itu sudah full, baik, dan kemudian ketika dia datang, ya tidak ada shaf tempat dia sholat kecuali dia harus berdiri sendiri di tempat sholat di shaf yang kedua. Dia harus berdiri sendiri. Nah, apakah dia harus menarik seseorang di depan supaya ada yang menemani dia di sini? Atau dalam kondisi seperti ini dia tidak perlu menarik? Sebagian para ulama mengatakan dia tarik satu orang ke belakang untuk menemani dia. Tapi sebagian para ulama yang lain mengatakan kalau memang seandainya dia tidak sengaja, ya, tetapi memang tidak ada jamaah yang menemani dia, ya, di dalam shaf tadi, maka ya sudah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebatas kemampuan yang bisa dilakukan. Dan kemudian misalnya antum datang untuk menemani dia, maka sudah sempurnalah sholatnya dia tadi. Baik, tapi kalau seandainya maknanya shaf yang pertama sebenarnya dia bisa masuk, tapi dia tidak masuk, dia ingin sholat sendiri di shaf bersendirian, maka kata Nabi SAW tidak ada sholat baginya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin masih ada yang ingin bertanya lagi, masih boleh jika masih ada. Siapa ya?
Tidak ada ya. Jadi, Baik. Ustaz mungkin ada kalimat terakhir yang ingin disampaikan sebagai penutup. uh, Jika silakan. barakallahu fikum, Ustaz Agung. Ya mudah-mudahan apa yang kita baca dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW tentang keutamaan salat sunnah yang kita menyadari bahwasanya salat wajib kita banyak sekali kekurangannya. Ya kadang kurang khusyuk, ya kadang kurang tenang dalam kita sholat, terkadang kita sholatnya buru-buru, atau terkadang kita sholat terlalu banyak kita pikirkan dalam sholat kita, apalagi kadang-kadang kita sholat sudah mepet-mepet, waktu koma sehingga lari ke masjid, kemudian sampai masjid sambil menahan nafas, tentunya ini banyak sekali hal yang kurang dalam sholat kita. Maka semaksimal mungkin ya setelah kita mendengar pengajian ini kita lebih semangat lagi untuk melakukan sholat sunnah kita ya agar bisa mengurangi ya hal-hal yang kurang dari sholat wajib tadi. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah jazakallah khair Ustaz atas semua nasihatnya. Semoga Allah bisa memberikan pemahaman untuk kita semua dan bisa memberikan kemudahan dalam pengamalan apa yang kita dapat. Dan kami berterima kasih kepada Ustaz atas ilmu yang disampaikan kepada kita semuanya dan juga kami berikan ucapan terima kasih juga kepada para hadirin yang telah setia hadir menyimak kajian malam hari ini sampai selesai. Semoga Allah mudahkan untuk pertemuan berikutnya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, khilaf selama kajian berlangsung. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz. Tafadhal Ustaz. Baik, Ustaz Faizin. Nah, Ustaz. Jazakumullah khair semuanya ikhwah.